Baik, terima kasih kepada Dr. Yulce yang telah membuka malam ini dengan doa Salam Maria tadi, dan tadi kita sudah memulai dengan novena Santo Yosef dalam rangka persiapan Hari Raya Santo Yosef 19 Maret dan juga Rosario. Sesuatu yang luar biasa, kita didampingi oleh dua orang pelindung, Bunda Maria dan Santo Yosef sebagai pelindung keluarga, pelindung gereja kita, sebagaimana yang juga Anda lihat di belakang, Bunda Maria dan Santo Yosef mengapit Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus di dalam tabernakel. Saudara sekalian, tepat 1 bulan yang lalu kita bertemu. Bulan lalu, 12 Februari, kita mengangkat tema hati yang tergerak oleh belas kasihan. Dan pada hari ini, 12 Maret, kita mengangkat tema mengoyakkan hati. Memang fokus kita ada pada hati, karena kita tahu hati menjadi bagian sentral dalam kehidupan manusia. Tapi kita tidak menganggap hati itu sebagai jantung kita. Itu hati dalam arti seluruh kepribadian kita. Nah, tema ini berkaitan sekali dengan masa Prapaskah yang sedang kita jalani. Dan kalau Anda ingat baik-baik, kata-kata ini saya ambil dari kata-kata Nabi Yoel yang kita dengarkan dalam bacaan pertama pada hari Rabu Abu. Jadi ini semacam menghangatkan dan mengingatkan kembali, karena kata-kata ini bergema dalam seluruh perjalanan masa Prapaskah ini. Mengoyakkan hati dengan penjelasannya, membuka hati bagi aliran pengampunan Tuhan. Jadi ada kaitannya dengan Tuhan. Dan saya juga membaca apa yang dituliskan dalam flyer itu, diampuni dan mengampuni. Pengampunan berkata, aku tak mau membalasmu sekalipun kau telah menyakiti. Pengampunan itu tentu saja adalah milik Tuhan, seperti Injil pada hari Sabtu ini yang kita dengarkan, mengasihi musuh-musuh. Saya harap semoga koneksi kita cukup baik, karena jarak cukup jauh, perbedaan waktu juga lumayan 12 jam. Nah, Yoel dalam tulisannya, kalau kita masih ingat, dia mengatakan, tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kitab Yoel bab 2 ayat 12 sampai dengan 13. Nah, dari kata-kata ini yang menjadi fokus kita tentunya pada mengoyakkan hati, membuka hati. Masa Prapaskah ini kan sangat kuat tekanannya pada kata-kata berbalik dan bertobat. Menarik sekali mengapa ini menjadi poin penting, ya. Bertobat, berbalik. Karena Tuhan tadi mengatakan, ya, berbaliklah kepadaku. Berbaliklah kepadaku. Kalau kata-kata disampaikan, tentu ada sesuatu yang sedang terjadi. Mengapa Tuhan bilang berbaliklah kepadaku? Apa yang terjadi dengan manusia sampai Tuhan berkata demikian? Ternyata manusia, kita semua itu sudah berjalan terlalu jauh dan menjauh dari Tuhan lewat perbuatan, perilaku, tindakan, perkataan, dan macam-macam yang kita lakukan, itu pelan-pelan kita semakin menjauh. Tuhan bilang, berbaliklah kepadaku. Berbalik kepadaku nggak sama dengan flashback. Kalau flashback itu kan mengingat-ingat masa lalu. Tapi ini berbalik. Maka sebelum kita merayakan Ekaristi, dalam bagian pembuka kan ada doa tobat. Kita mengatakan dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan dengan
tindakan kita. Jadi Tuhan bilang berbaliklah. Seruan berbalik ini berarti berbalik kepada Tuhan, berbalik kembali kepadanya. Dalam banyak bacaan selama masa Prapaskah ini dikatakan kembalilah, berbaliklah. Maka dalam kisah Injil Lukas tentang anak yang hilang, yang sebenarnya bukan anak hilang judulnya, tetapi Bapa yang baik hati. Anak itu kembali dan berbalik kepada bapaknya. Karena dia menyadari akhirnya kebahagiaan dan sumber itu ada pada bapaknya. Bukan ada di kesenangan duniawi itu yang semua sementara. Karena semakin kita menjauh, semakin kita akan tersesat. Semakin kita jauh dari sumber, semakin kita akan kehausan, kelaparan, dan akan mati. Inilah sebenarnya maksud kata bertobat, berbalik, kembali kepada Tuhan. Maka saudara sekalian, inilah hal pertama yang kita lakukan dalam masa Prapaskah, kembali kepada Dia. Karena dari Dia kita berasal, kepadanya kita kembali. Semacam aliran yang tak terputus. Allah itu sumber dan sekaligus menjadi muaranya. Dari situ kita berasal, ke sana kita kembali. Tapi tidak semua orang kembali ke sana, karena dia mau mencari yang lain atau jalan lain. Itu berbahaya, tentu saja. Walaupun kalau kita meninggal, selalu dikatakan kembali ke rumah Bapa. Tapi Bapa yang mana kita nggak tahu sekarang. Kalau kita sudah mulai jalan-jalan ke tempat lain. Nah, lalu saya mengajak kita merenungkan dalam rangka berbalik ini, ternyata ada poin penting yang dikatakan, koyakkanlah hati. Nah, mengoyakkan hati. Mengapa mengoyakkan hati dan bukan pakaian? Ya? Dikatakan koyakkanlah hatimu, jangan pakaian. Tentu punya maksud. Mengoyakkan berarti kan membuka, melepaskan yang sekarang ini dan siap mengganti dengan yang baru sebagai bentuk pertobatan. Orang tidak bisa berbalik atau bertobat kalau berhenti di tempat dan tidak buat apa-apa. Walaupun kita berdoa sepanjang hari, kita tidak makan, tidak minum, berpuasa dan berpantang, tapi jika tidak ada perubahan dan berbalik, itu semuanya lewat. Maka Yesaya pernah mengatakan, kamu berpuasa tapi kamu masih bertengkar, kamu masih berkelahi, itu tidak ada gunanya. Nah, jadi di sini kita semua diajak supaya masuk lebih dalam lagi. Tidak hanya di permukaan. Kita kadang-kadang sibuk pada yang di permukaan, yang kelihatan. Sementara yang dalam tidak kita perhatikan. Itulah hati. Manusia melihat luar, Tuhan melihat kedalamannya, hatinya. Kita sering berfokus pada jasmani dan fisik, maka dikatakan, jangan pakaianmu yang kamu koyakkan, gak ada gunanya mengoyakkan pakaian. Pakaian itu hanya sisi luar saja yang bisa kita ganti setiap saat. Kita nggak suka ini, kita ganti yang lain. Itu tidak perlu, Tuhan bilang. Karena jasmani dan fisik ini merupakan sisi luar yang sebenarnya harus datang dari dalam. Maka dalam gereja Katolik yang namanya masa Prapaskah, pantang dan puasa itu kan sangat ringan. Sangat ringan. Bahkan ada yang bilang puasa itu kan makan kenyang satu kali. Makan kenyang sekali satu hari. Jadi sampai kekenyangan satu kali. Maka gereja mengatakan, kitalah yang harus menentukan sendiri mana yang mau kita tinggalkan atau kita kurang. Makanan dan minuman itu menjadi bagi kita sarana untuk sampai ke tujuan utama yang sedang kita persiapkan dan perjuangkan.
Nah, yang utama itu adalah hati kita. Hati kita itulah yang perlu kita koyakkan, kita buka, kita bersihkan, karena hati menjadi sumber segala yang baik, tetapi juga bisa menjadi yang jahat. Dari hati keluarlah sebuah kebaikan, dari hati keluar juga kejahatan. Maka bulan lalu saya pernah mengatakan, apa yang masuk itu tidak masalah, yang keluar itu yang kadang-kadang bermasalah. Maka saudara sekalian, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu sebenarnya keluar dari dalam hati kita. Keluar dari dalam menjadi sebuah tindakan. Emosi itu kan artinya dan mover. Move itu kan bergerak. Ketika bergerak keluar, jadilah emosi. Emosi tentu saja baik, tetapi kalau sudah kelebihan, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Maka saudara sekalian, sisi luar itu bukan yang utama. Maka kita harus sampai pada sisi dalamnya. Itulah hati yang perlu kita buka, kita koyakkan. Jika hanya sisi luar yang kita perhatikan, maka terus akan terjadi dan terjadi lagi. Tindakan-tindakan kita akan terjadi lagi, kejahatan tetap diteruskan, jadi hanya sementara. Tuhan itu menginginkan sebuah perubahan yang permanen. Walaupun Tuhan tahu manusia tidak selalu setia. Maka seruan ini kita dengarkan bukan sekali, berkali-kali. Kembalilah, kembalilah. Sampai Yesus datang ke dunia, suara ini tidak akan pernah selesai. Tuhan tidak pernah capek. Hanya kita yang kadang-kadang lelah mendengarkan Tuhan. Itulah bedanya Allah dan manusia. Allah kasihnya terus mengalir. Manusia tergantung sikon, situasi, dan kondisi. Kalau senang, oke. Kalau nggak senang, nggak oke. Jadi sangat moody, kata orang. Nah, setelah yang pertama kita berbalik, kedua kita mengoyakkan hati, ketiga tindakan berbalik. Sekarang kita perlukan dalam rangka mengoyakkan hati, kita perlu punya tindakan dalam berbalik. Nah, tindakan itulah yang dikatakan Nabi Yoel pada hari ini, berbalik kepadaku dengan segenap hati, dengan berpuasa, menangis, dan mengadu. Itu bentuk tindakannya. Sarananya untuk sampai ke tujuannya. Inilah sikap tobat. Maka dalam gereja dikatakan ada 3 pilar, ya, yaitu puasa, doa, puasa, dan derma. 3 pilar dalam perjalanan masa Prapaskah yang dibacakan dalam Injil pada hari Rabu. Itu 3 pilar sarana untuk dapat kita wujudkan pertobatan itu. Maka ini tindakan yang keluar dari niat baik dari dalam hati untuk menata diri dan mengubah hidup kita. Perlu ada kesadaran, tentu saja. Sadar bahwa saya itu salah dan berdosa. Nah, ini yang tidak selalu mudah untuk menyadari bahwa kita itu salah. Susah sekali untuk mengatakan, Tuhan, saya bersalah. Ya, kita berdoa, doa tobat, saya menyesal, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Tapi setelah itu selesai. Maka setiap kata itu perlu kita resapkan baik-baik. Maka dalam doa seperti yang kita doakan ini, doa itu sungguh didoakan. Itu bagus. Didoakan, bukan diucapkan, bukan dihafalkan, dan bukan dibaca. Karena ada orang yang membaca doa. Jadi seperti kereta api, cepat sekali. Salam Maria, mati amin. Salam Maria, mati amin. Bapak kami jahat, amin. Nah, orang dengarnya kok Bapak kami jahat. Salam Maria, mati. Itu karena kita begitu cepatnya. Tetapi kalau kita mendoakan,
Jadi kita doakan tuh kita resapkan setiap kata yang kita ucapkan. Maka kalau kita berdoa tobat sebelum dalam awal perayaan Ekaristi, itu resapkan baik-baik apa yang kita katakan. Ketika kita sadar kita bersalah, kita berdosa, kita menjauh dari Tuhan, dan kita akhirnya menyesal. Kata penyesalan ini sangat penting. Orang yang tidak menyesal itu sama saja masih menyimpan kesalahan itu. Misalnya kita datang ke sakramen tobat, pengakuan dosa. Kita sudah mengakukan dosa kita, diberi absolusi, pengampunan, dan penitensi. Tapi kita masih ingat terus kesalahan itu. Kita masih tetap lihat orangnya juga tidak suka. Nah, kita masih terus menyimpannya kalau begitu. Nah, ini membuat beban sendiri. Kita membebani diri kita dengan apa yang telah kita lakukan. Tuhan sudah melepaskan, meninggalkan, kita masih membawa. Nah, penyesalan diperlukan. Penyesalan itulah yang membawa orang menjadi sedih, memohon belas kasihan, lalu dalam tindakan berpuasa dan berpantang. Karena dia sadar dia berbuat salah. Tindakannya adalah tindakan yang tadi dikatakan. Berpuasa, berpantang, tidak melakukan ini dan itu dalam rangka dia memperbaiki diri. Maka saudara sekalian, berbalik kepada Tuhan dalam perbuatan, dalam masa pertobatan ini, wujudnya nyata. Tidak cukup dengan kata-kata, tidak cukup dengan niat, tetapi lewat tindakan nyata. Tidak harus dilihat orang, tentu saja. Yesus kan bilang dalam Injil, kamu berpuasa, jangan sampai orang lain tahu, minyaki kepala. Kamu berdoa, masuklah ke kamar. Personal, relasi personal, intimitas dengan Tuhan, berbicara. Kamu berderma, jangan sampai tangan yang lain tahu. Semuanya itu tindakan yang kita lakukan dalam rangka kita ingin kembali kepada Tuhan. Maka 3 pilar itu, saudara sekalian, yang sedang kita lakukan, bantuan bagi kita untuk sampai ke tujuan. Jadi jangan merasa cukup, oh saya sudah puasa 1 hari ini, saya sudah merasa tenang. Hati-hati. Puasa bukan tujuan. Makanan minuman itu bukan tujuan. Itu bantuan. Maka orang-orang yang tidak mampu berpuasa karena kesehatan dan seterusnya juga tidak dipaksa. Yang penting, tujuan utama, hatinya itu yang perlu dikoyakkan, dibuka, dan biarlah. Nah, akhirnya kalau sudah dibuka, aliran yang lain yang masuk. Maka kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya sumber pertobatan kita itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri sumbernya. Tuhan yang mengingatkan tadi, berbaliklah kepadaku. Kembalilah kepadaku. Yesus membuka tangannya, datanglah kepadaku. Kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kurang apa coba? Kembalilah, berbaliklah, datanglah. Itu luar biasa, sudah dibuka pintu pengampunan itu. Namun tindakannya itu ada pada kita masing-masing. Nabi Zakaria menulis dalam kitabnya bab 1 ayat 3, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepada. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku pun akan kembali kepadamu. Kembalilah kepadaku, dan aku akan datang kepadamu. Jadi sebuah perjumpaan. Peristiwa Bapa yang baik hati, ketika anaknya datang, Bapa itu menyambut, merangkulnya. Sukacita ada pada Bapa.
Sebenarnya saudara sekalian, Tuhan itu begitu menantikan Tuhan sebenarnya yang menjadi sumber dalam pertobatan kita. Bukan kita merasa beruntung pertama-tama, tapi Tuhan sungguh merasa kita anaknya yang mau kembali kepada. Tuhan itu menginginkan manusia senantiasa berada dekat dengan Dia dan tidak pernah jauh dari Dia. Ilustrasi Maria dan Marta itu membantu kita. Maria ada berdekat kaki Yesus mendengarkan. Marta sibuk di dapur. Tentu Marta tidak bertujuan jelek. Dia ingin memberikan yang terbaik dalam rupa makanan minuman. Sedangkan Maria memberikan yang terbaik dengan ada bersama Yesus. Ketika Tuhan bertamu ke rumah kita, apa yang kita lakukan? Kita sibuk mempersiapkan atau kita menyambut Dia dan ada bersama Dia? Seringkali kan kalau ada kunjungan romo ya, romonya berkunjung. Kadang-kadang romo tinggal sendirian di ruang tamu. Keluarganya pergi semua, ada yang ngambil ini, ngambil minum. Jadi yang mau ditemui tidak ada. Padahal yang utama adalah bertemu dengan mereka yang didatang. Nah, itulah sebenarnya Tuhan itu juga ingin kita datang kepada. Tuhan mengingatkan kita untuk kembali. Sebenarnya ini mengandung sebuah refleksi yang mendalam. Mengapa Allah begitu peduli dengan kita? Manusia yang tidak setia kepada. Kalau kita kan orang nggak setia, ya sudah depak saja. Kita nggak suka, singkirkan saja. Tetapi mengapa Allah begitu peduli dengan kita? Sementara kita tidak setia, kita sudah berjalan jauh, kita meninggalkan Dia, tetap saja Dia peduli. Itulah bedanya Allah dan manusia, dan memang kita berbeda. Ingatlah mengapa Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia dalam kitab Kejadian karena Dia mencintai dan membagikan cintanya kepada manusia. Ketika Tuhan menciptakan dari debu tanah, Tuhan meniupkan nafas hidupnya, ruah roh itu. Roh Tuhan dimasukkan ke dalam tanah itu, hiduplah menjadi manusia. Maka manusia disebut makhluk jasmani dan rohani. Ada kata rohaninya. Roh itu berasal dari Allah. Maka kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa berdoa, mendengarkan suara. Dan kita disebut citra Allah. Sama dan serupa dengan Allah. Kita bukan Allah, tetapi kita mengambil bagian dalam hidup Allah. Karena diberikan itu. Maka bagi Tuhan kita itu miliknya. Dan Dia akan mengambil semua miliknya kembali pulang ke rumahnya. Tetapi miliknya ini kadang-kadang tidak tahu diri. Seperti Yohanes menulis dalam Injilnya dalam bab pertama. Dia datang kepada miliknya, tapi miliknya tidak mengenal Dia. Nah, inilah realita kedosaan manusia. Kedosaan manusia. Tentu saja kedosaan ini diakibatkan datangnya sang penggoda itu, si iblis itu, yang mau merusak manusia. Maka saudara sekalian, kita diingatkan sebenarnya dalam masa Prapaskah ini, kembali kepada Tuhan karena Dia mencintai kita. Dan pada akhir zaman Dia akan membawa kita semua kembali ke rumahnya. Bagi mereka yang setia. Maka Yesus bilang, ketika anak manusia datang ke dunia nanti, apakah Ia masih menemukan iman di bumi ini? Pertanyaan itu mengandung sebuah refleksi, apakah kita termasuk yang akan tinggal setia beriman atau kita ikut yang lain? Ketika orang banyak meninggalkan Yesus, Yesus bertanya kepada para muridnya, apakah kamu mau pergi juga? Kadang-kadang refleksi ini menyedihkan bagi kita.
Kita tuh seperti anak durhaka ya, yang meninggalkan Tuhan yang begitu mencintai, berkorban mati untuk kita diselamatkan dan kita begitu saja meninggalkan. Maka saudara sekalian, pengampunan itu berarti hati Tuhan yang terbuka, mengalirkan kasih. Terbuka mengalirkan kasih kepada manusia yang diciptakan, dicintai, dan terus dicintainya sampai akhir. Mengalir tanpa henti. Yoel mengatakan dalam tulisan tadi, yang tadi saya bacakan, dia mengatakan kepada kita semua, kembalilah, berbalilah kepada Tuhan alam, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itulah Dia. Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pada Tuhan hanya ada kasih. God is love. Allah adalah kasih. Kalau dikatakan Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan kasih setia, itu bukannya kata-kata, tapi itu realita yang kita alami. Maka siapa Tuhan bagi kita sudah jelas sebenarnya. Namun tahu saja tidak cukup. Tuhan seringkali kita definisikan dalam sebuah uraian. Kita tahu, kita hafal, tapi tahu tidak cukup. Kita harus sampai pada pengenalan akan Tuhan, mengalami kehadirannya, mengalami kasih-Nya. Jadi ini pengalaman pribadi, bukan kata orang, bukan karena tulisan, tetapi karena saya mengalaminya sendiri. Nah, dengan keterbukaan hati Tuhan inilah Dia memanggil kita. Semacam Tuhan itu membuka, Dia panggil. Tapi dari sisi kita harus mengoyakkan. Kita harus membuka juga supaya aliran itu bisa masuk. Pengampunan hanya terjadi ketika kita membuka diri kita kembali dan menerimanya. Ketika anak itu kembali, Bapa itu merangkul. Belum sempat ngomong, jadikan aku pembantu saja, dia sudah dirangkul oleh Bapaknya. Itulah pengampunan yang menyejukkan. Mengalami kasih Tuhan secara nyata dalam hidup kita masing-masing. Saudara sekalian, inilah masa yang penuh rahmat yang kita hidupi sebagai orang Kristen. Dan kita tuh sungguh terberkati ya, kita punya Allah sebagai Bapa yang membuka tangan, membuka hati bagi kita semua. Namun kita harus tetap waspada, saudara sekalian, dalam kehidupan kita setiap hari. Karena dalam minggu pertama Prapaskah, kita mendengarkan Injil tentang Yesus yang dicobai, digoda oleh iblis. Yang namanya iblis itu tidak pernah lelah dalam bekerja. Kita kadang-kadang lelah, tetapi dia tidak. 3 godaan yang iblis berikan kepada Yesus itu ilustrasi tantangan kehidupan dunia kita. Cobaan dan godaan itu beda ya. Kalau cobaan itu, kalau kita pergi ke mall itu banyak godaan. Banyak godaan dan pencobaan itu beda. Banyak godaan maksudnya. Godaan untuk beli ini, beli itu. Tapi itu kan kita lihat. Tapi kalau sampai pencobaan itu sudah disodorkan kepada kita. Ini loh. Nah, apakah kita jawab ya atau tidak? Yesus dicobai. Langsung dengan batu disuruh jadikan roti, meloncat dari hubungan baik Allah, dan menyembah setan. Nah, dalam perjalanan hidup kita tetap juga harus waspada. Karena yang namanya godaan dan pencobaan ini selalu akan ada tanpa kita cari.
Semakin orang dekat dengan Tuhan, semakin menjadi kuat si iblis dan setan itu bekerja. Tapi kalau kita sudah jauh dari Tuhan, iblisnya sudah tenang karena sudah menjauh. Maka ada sebuah cerita, mungkin untuk menutup permenuhan kita. Ada seorang pertapa di sebuah pertapaan. Di pertapaan itu para rahib tinggal. Seorang pertapa mengatakan kepada pimpinan biara yang namanya Bapak Abbas. Dia bilang, Bapak, saya mau izin keluar. Saya itu mau lihat setan itu seperti apa, adanya di mana. Abbas bilang, oke, boleh pergi, nanti sore sudah harus pulang ya. Nah, dia pergi jalan, mungkin dia pergi ke kota Palembang, ke kota Jakarta, saya tahu. Terus dia keliling-keliling lihat, kok nggak ada setan ya di sini? Ada satu sedang istirahat, setan. Yang lain kok nggak ada ya? Nah, lalu dia pulang ke rumah karena sudah sore. Ketika dia mendekati biaranya, di sekitar biara itu banyak sekali setan yang sedang menclok, yang sedang bertengger di situ. Lalu dia bilang kepada pimpinan dia masuk, Bapak Abbas, saya ke kota kok nggak ada ya, hanya 1-2 dan itu tuh setannya santai-santai. Tapi mengapa di biara kita dipenuhi dengan setan? Abbas bilang, pimpinan, kota itu sudah tidak perlu lagi, karena mereka sudah lama meninggalkan dan tidak percaya Tuhan. Tapi di mana kita sedang berdoa, inilah dia sedang bekerja keras, iblis dan setan-setan itu, supaya kita ditarik keluar. Ilustrasi ini membantu kita untuk menyadari semakin kita dekat dengan Tuhan, relasi keluarga semakin harmonis, kadang-kadang tantangan itu datang. Nah, ketika kita sudah menjauh, setan tidak usah kerja keras lagi. Maka saudara sekalian, ketika kita mengoyakkan hati berbalik kepada Tuhan, kita sadar kita dari mana sumber kita, dan ke situ kita kembali. Kita sadar kesalahan telah kita lakukan. Kita sadar kita sudah mulai menjauh. Dan kita sadar telinga kita banyak mendengarkan suara sejahat, bukan mendengarkan suara Tuhan. Nah, saatnya sekarang Tuhan mengingatkan kita kembali. 40 hari lamanya masa ini diberikan supaya kita kembali tahap demi tahap. Tidak bisa sekaligus, iya, karena kita berproses. Tetapi jangan pernah menunda, karena besok tidak pernah datang. Tomorrow never comes. Jangan menunda. Ketika menunda, mungkin sudah terlambat. Selama masih ada waktu, mari kita kembali membuka hati, mengoyakkan supaya aliran kasih itu mengalir dan kita diselamatkan. Inilah saudara sekalian catatan singkat saya, refleksi yang mungkin sudah pernah didengarkan juga, setidak-tidaknya kita disegarkan dan dihangatkan kembali. Demikian dari saya, dan saya persilakan kalau ada yang mau menambahkan atau mengurangi atau bertanya. Bulan lalu tidak ada kesempatan ya,